Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan hari baru bagi kami. Semoga kiranya di hari baru ini kami senantiasa hidup seturut teladan dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk menyatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak aku suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, perumpamaan yang memiliki arti yang cukup mendalam yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. Gambaran Tuhan adalah Allah sendiri, dan hamba adalah kita manusia. Mina adalah talenta, bakat, karunia yang diberikan Allah kepada kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bahwasanya Allah memberikan talenta kepada manusia, dan talenta itu perlu dikembangkan dalam kehidupan kita, dan kemudian dapat kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Talenta yang Tuhan berikan harus berkembang melalui doa, pelayanan, dan pekerjaan kita. Setiap manusia yang diberikan talenta dari Allah, tidak pernah Allah membatasi sampai sejauh mana kita harus mengembangkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mau agar talenta yang diberikan kepada kita perlu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita bersyukur dan peka atas talenta yang Tuhan berikan dengan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Semoga melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dan kita renungkan saat ini senantiasa membuka pikiran dan hati kita untuk senantiasa bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabdamu yang meneguhkan hidup kami, untuk sabdamu yang menyadarkan kami atas talenta yang senantiasa ada di dalam diri kami masing-masing. Semoga melalui talenta yang Kau berikan ini senantiasa memampukan kami untuk mengembangkannya di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, dan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Semoga di hari ini kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap karya, tugas, dan perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian pada hari ini segala niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.